Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Sadaqallahul azim wa asraqul karim. Pertama dan utama, mari sama-sama kita menambah syukur kita kepada Allah karena Allah masih panjangkan usia kita di tahun 2025 ini, dan juga alhamdulillah bertepatan dengan bulan Rajab, bulan yang menjadi pintu utama masuknya bulan suci Ramadan. Bulan Rajab juga menjadi bulan yang penuh banyak keajaiban. Salah satunya adalah peristiwa Isra Mi'raj, dan juga bulan yang dimana kita berbuat baik pahalanya berlimpah berlipat-lipat insyaallah. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan kita semua insyaallah. Di awal tahun 2025 ini akhirnya merenung sejenak, melakukan sebuah refleksi atau kontemplasi atau tafakkur. Mengapa banyak orang yang gampang terkena sakit dan mengapa ada orang yang jarang sakit, bahkan hampir tidak terkena sakit. Tahun 2010 lalu saya menulis sebuah buku berjudul The Heart of Seven Awareness, diterbitkan oleh Mizan, penerbit Mizan. Dan ternyata manusia itu memiliki medan energi yang berbeda-beda. Ternyata orang yang mudah sakit itu kecepatan perputaran energinya itu di bawah 10.000 kecepatan per detik. Itu cenderung lemah dan mudah sekali sakit. Orang yang kecepatan energinya itu, medan energinya itu per detiknya 20.000 kecepatan itu kadang sakit, kadang tidak, atau mengalami naik dan turun. Sementara seseorang yang kecepatan medan energi di atas 100.000 kecepatan energi itu cenderung jarang sakit. Contohnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau kita bedah di kesempatan yang singkat ini, ternyata ada beberapa ciri atau indikator-indikator yang membuat seseorang termasuk kita insyaallah yang kemudian dikasih rezeki yaitu jarang sakit. Para pakar kesehatan menyimpulkan bahwa penyakit itu memang dibentuk 10% kontribusinya oleh yang namanya makanan. Piring yang kita makan itu isinya berpengaruh 10%. 20% itu adalah kebiasaan. Tapi 70%-nya itu ternyata adalah suasana hati kita. Jadi orang yang hatinya selalu gembira, menyenangkan orang lain, menggembirakan orang banyak, menolong orang miskin, orang-orang yang sulit, biasanya punya kekebalan tubuh yang luar biasa. Para pakar, termasuk ahli kimia dan juga para pakar psikologi, mencari mendata. Ketika saya mengajar di UIN Ciputat, psikologi Islam misalnya, ternyata 100.000 kecepatan cahaya itu dimiliki oleh orang-orang
Yang pertama adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa? Rasulullah menyampaikan sholat itu dalam hadisnya bahwa as-sholatu nur was-sodaqah burhanun. Sholat adalah cahaya dan bukti dari sholat adalah sodaqah. Bahkan kalau kita urut lahirnya atau perintah sholat itu muncul dari peristiwa Rajab ini adalah Isra Mi'raj. Jadi orang-orang yang secara fisik dia memang sholat secara fisik, tapi kalau dia kolbunnya dia juga betul-betul pasrah kepada Allah, jiwanya betul-betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sebenarnya percepatan energi itu sedang dipercepat oleh Allah, sehingga orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik, sholat pada waktunya, sholat berjamaah, maka insyaallah dia termasuk kategori medan energinya 100.000 kecepatan cahaya. Ini penelitian. Bagaimana kalau ada orang sholat tapi gampang sakit, yang nggak sholat nggak sakit-sakit, apalagi nggak sholat, betul ya? Sudah sholat aja sering sakit, apalagi nggak sholat, bisa jadi mati sebelum waktunya. Bisa jadi kita ini banyak sekali diselamatkan oleh Allah. Salah satu medan energi kita begitu cepat. Yang kedua adalah orang-orang yang sabar. Kenapa sabar termasuk punya medan energi yang begitu kuat? Allah menyampaikan dalam firman-Nya, innallaha ma'as-sabirin. Kalau yang backing kita adalah Allah, kita di backing oleh presiden aja sudah di Indonesia sudah aman, di backing oleh wali kota minimal di Tangsel aman. Tapi kalau di Bekasi sudah beda wali kota, betul ya? Tapi kalau di backingnya oleh Allah, innallaha ma'as-sabirin, maka kita akan punya kecepatan cahaya yang itu nggak bisa dilihat oleh kacamata biasa. Jadi orang-orang sabar itu orang-orang yang memang jauh dari penyakit. Ya kita bertafakur aja di bulan awal-awal ini menjelang Ramadan, sehingga insya Allah Ramadan besok kita sehat walafiat, amin ya. Kita menyiapkan diri, ini bulan Rajab, bulan pintu gerbangnya Ramadan. Jadi kita sudah masuk gerbang, sudah melihat itu di depan akan ada Ramadan, kita preparing. Jadi orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang insya Allah medan energinya itu 100.000 kecepatan cahaya per detik. Maka kita bisa analisa, kita bisa random, kita bisa checklist kanan kiri kita, tetangga kita, saudara kita yang sabar bagaimana sih? Ternyata iya juga. Yang suka marah-marah, suka benci-benci, suka iri-iri, kadang-kadang penyakit cepat datang juga. Kalau kita mau ngerosek, kalau kita mau jadi peneliti amatir, ngelihat 5 sebelah kanan, 5 sebelah kiri, termasuk melihat diri kita sendiri, kita termasuk sabar atau tidak. Kalau kita termasuk, salah satu kenikmatan sabar itu adalah sabar dalam ibadah, termasuk sabar dalam sholat, sabar dalam sujud kita. Ada yang sholat tuh nggak sabar, pengen cepet-cepet selesai, betul ya? Ada yang sabar dalam sholat, sabar dalam musibah itu biasa, karena manusia itu sudah dibekali multiple intelijensi, kecerdasan yang tak terduga oleh Allah, siap menghadapi masa krisis. Tapi banyak orang yang sabar ketika dalam ibadah, ingin serba langsung instan. Kalau saya sedekah langsung dapat balasan instan, nggak sabar ya. Kalau saya senyum dibalas senyum juga dong, instan. Kalau saya berbuat baik dibalas kebaikan lagi dong, instan. Nggak sabar dalam ibadah. Yang ketiga, dalam penelitian yang saya tulis ini, orang-orang yang medan energi di atas 100.000 kecepatan cahaya ini adalah orang-orang yang kemudian ya di dalamnya adalah rajin berdoa. Jadi orang-orang yang rajin berdoa seperti firman Allah, Allah menyampaikan
fa inni qarib, dekat dengan Allah. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu ya terbawa oleh pusat energinya. Orang yang rajin berdoa, apalagi doanya dengan hakul yakin, sudah membawa positive feeling kepada Allah, sudah yakin bahwa Allah pasti mengabulkan yang terbaik kepada kita. Hanya beda waktunya, ada yang dibayar tunai, ada yang didilai, ada yang jadi deposito. Ada doa kita yang deposito, yang dicairkan justru pada saat kita wafat, pada saat kita meninggal, justru Allah cairkan doa-doa kita. Apa buktinya? Anak pertama jadi pejabat, anak terakhir lulus kuliah di mana. Mungkin ayah sudah nggak ada, ibunya sudah wafat, tapi anak-anak yang menjadi cahaya buat orang tuanya. Kapan? Pas orang tuanya wafat. Sebagian kita mungkin sama, pas kita jadi PNS, pas kita jadi kasih, pas kita jadi kabid, pas kita jadi pejabat di Tangsel, mama sudah nggak ada, ibu sudah nggak ada, papa sudah nggak ada. Berarti doanya orang tua itu dicairkannya adalah deposito pada saat beliau wafat. Jadi orang-orang yang rajin berdoa kepada Allah, maka kecepatan ya 100.000 kecepatan per detik itu ada. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kata Allah, syaratnya doa diterima ada dua. Pertama adalah yakin, wal yu'minu bi, yakin kepadaku. Yang kedua la'allahum yarsyudun, jalannya benar. Yakin iya, tapi maksiat yang nggak dapat juga. Yakinnya hakul yakin, la'allahum yarsyudun, terus di jalannya benar, insyaallah doa kita hakul yakin diterima. Walaupun di mata orang nggak mungkin, di mata orang mustahil. Saya punya pengalaman. Saya 17 tahun lalu pengen punya anak kembar. Kata dokter nggak mungkin kalau nggak punya keturunan kembar. Saya cek, saya dan istri saya nggak ada keturunan kembar. Satu-satunya penolong hanya Allah. Saya perbesar keyakinan aja kepada Allah, perbaiki ibadahnya. Sekarang anak kembar saya sudah usia 17 tahun, kembar identik, nggak ada keturunan, mohonnya kepada Allah. Jadi itu contoh bahwa dokter mengatakan 99% anak kembar genetik faktor keturunan keluarga di atasnya. Saya cek nggak ada. Jadi ternyata betul juga tadi firman Allah bahwa kita harus yakin. Yang kedua, cek ulang apakah kita la'allahum yarsyudun atau terbalik meninggalkannya. Yang terakhir, medan energi terbesar itu adalah orang-orang yang ikhlas. Ketika iblis dikeluarkan dari surga, iblis mengatakan, aku nggak terima Tuhan Allah, aku akan ganggu semua hamba-hambamu illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang punya ilmu ikhlas, aku nggak sanggup sama sekali. Silaunya luar biasa. Bukan mukhlisin tapi mukhlasin. Mukhlis itu adalah kita yang mengucapkan ikhlas. Mukhlas Allah yang membersihkan seseorang tersebut. Jadi bisa jadi kita ngomong saya ikhlas deh, saya ikhlas deh, itu termasuk mukhlisin, lagi belajar ikhlas. Ikhlas deh, sudah ditipu, ikhlas deh, kayak gini keadaannya, ikhlas deh, lagi belajar. Tapi yang mukhlas Allah yang pilih dan gak tahu siapa. Maka orang-orang yang mukhlasin ini Allah jaga hatinya begitu luar biasa sehingga punya 100.000 kecepatan cahaya tersebut. Maka beruntunglah kita sebagai seorang muslim yang diberikan banyak kode-kode oleh Allah agar kita menjadi orang-orang yang insya Allah sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Dan semoga mari kita bersungguh-sungguh semangat
menyambut, sudah kelihatan pintunya, gerbangnya Ramadan. Jangan biasa-biasa aja, kita harus betul-betul memiliki yang namanya visi besar kita adalah bertemu dengan Ramadan salah satunya. Apa itu visi? Sesuatu yang belum terjadi namun kita sudah melihatnya seolah-olah sudah terjadi. Kita sekarang bulan Rajab, tapi kita sudah merasakan nikmatnya nanti bulan Ramadan, dari mulai buka puasanya, silaturahminya, kemudian berkah pulang kampungnya, bagi-bagi rezekinya, sholat jamaahnya, banyak hal yang bisa dibedah insyaallah. Amin Allahumma amin. Mungkin demikian pengajian singkat ini, semoga nanti kita sambung lagi insyaallah di bulan yang akan datang. Kapan-kapan jamaah sekalian dirahmati Allah, saya tinggal di Buaran Serpong, mampir di Pondok Pesantren Anakoya di belakang Unpam Victor. Itulah tempat tinggal saya ya, orang Buaran Serpong, Tangerang Selatan. Saya mendoakan teman-teman, yuk kita hidup lebih sehat lagi dengan beberapa indikator tadi. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Allah ya, agar tadi ya media energi kita 100.000 kecepatan cahaya per detik ya insyaallah. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma asturna bisidrikal jamil. Allahumma asturna bisidrikal jamil. Allahumma asturna bisidrikal jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa nakhtimul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.